Lalu bagaimana dari kecanduan gadget akhirnya berubah kebiasaannya main bersama dengan orang tuanya, kemudian masuk ke menghafal Al-Quran itu gimana prosesnya, Ma? Di sini tadi Kak Irfan sudah menyapa Zaki. Zaki boleh bergabung dengan Kak Irfan ke depan bersama orang tuanya juga. Ayo, silakan. Mama papanya Zaki juga. Boleh tepuk tangan untuk Zaki, Hafiz Indonesia 2020. Bersama dengan orangnya, apa kabar? Ih, sehat. Udah sepantar Kak Irfan ini. Sehat Mama. Wah, selalu semangat nih melihat keluarga ini. Ki, usia kamu berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Dulu ketika 2020, usia kamu berarti masih 8 tahun. Hafalannya saat itu berapa? Saat itu? 13. 13 juz. Sekarang sudah berapa? 30 alhamdulillah. 30 juz Al-Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebetulnya yang dihadapi oleh Zaki ini mirip dan mungkin banyak dihadapi oleh anak-anak kita pada umumnya. Gadget. Kita ceritakan lagi boleh ya, Maaf ya. Zaki ini, Zaki kecil sangat ketergantungan dengan gadget. Kalau gadgetnya diambil langsung tantrum, langsung ngamuk. Dan katanya kondisi matanya pun sempat terganggu, betul ya? Betul Mama, bisa cerita? Iya, iritasi Kak Irfan. Iritasi sampai merah banget. Merah banget. Kenapa di usia saat itu Mama ya, memberikan gadget, kenapa? Saya orang yang tidak terbiasa dengan anak kecil ya, masih kerja ya Kak Irfan. Jadi pas memutuskan untuk nggak kerja lagi, biar Anteng kasih HP Kak Irfan. Biar Anteng. Ya. Itu orang, gak usah malu, orang tua semua rata-rata gitu. Awalnya cuma nonton-nonton aja Kak Irfan, cuma ujung-ujungnya kecanduan. Jadi kalau mau tidur pun harus handphone dibawa. Tiba-tiba matanya itu bangun tidur itu iritasi merah kayak darah di matanya Kak Irfan. Dari situ kita bawa ke dokter, cari penyebabnya ternyata iritasi karena handphone. Karena handphone itu nggak lepas, jadi tidur pun bawa handphone. Yang dilakukan pertama apa Mama saat itu? Yang pasti menjauhkan dari handphone Kak Irfan. Tapi gak mudah? Gak mudah. Tapi ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Jadi kita memutuskan untuk membersamai Zaki baik dalam bermain sekalipun emang benar totalitas Kak Irfan. Begitu. Tapi awalnya benar-benar ngamuk dipisahkan dengan HP itu. Iya betul. Cuma kembali lagi kita sayang anak Kak Irfan. Jadi ketika kita tegas insya Allah bisa. Tega nggak tega? Tega nggak tega? Walaupun melihat anak menangis itu kan kadang-kadang kita juga ikut teriris ya. Betul Kak Irfan. Orang cuma ngasih HP kok gitu gak sih? Cuma untuk kebaikan beliau ke depannya insya Allah. Lalu bagaimana dari kecanduan gadget akhirnya berubah kebiasaannya main bersama dengan orang tuanya, kemudian masuk ke menghafal Al-Quran itu gimana prosesnya, Ma? Jadi memang nggak bisa sekaligus ya Kak Irfan. Jadi kita alihin itu ke ceramah, terus dengerin murotal. Apalagi sekarang banyak sekali film kartun tapi suaranya murotal. Memang awal-awal agak berat. Jadi diselingin dengan kita menemani dia main gitu, keluar gitu, bener-bener totalitas waktu di Zaki. Tapi materi gadgetnya pun sesuatu yang lebih positif lagi. Betul. Jadi kita support Zaki walaupun cuma nemenin di rumah pegang Al-Quran, tapi alhamdulillah selesai. Dan Zaki ini adalah juara 1 MHQ internasional di Aljazair. Boleh tepuk tangan untuk Zaki. Itu kapan, Ma? 2022. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya keberkahan itu datang silih berganti ya. Alhamdulillah Kak Irfan. Cara mempertahankan hafalannya gimana Ki? Ya murojaah aja terus. Terus aja, itu satu-satunya kunci ya? Iya betul. Berapa banyak sehari? Insya Allah 5 juz. 5 juz setiap harinya. Terus gitu. 1 sampai 5, 6 sampai 10 seperti Iya itu. begitu. Nanti tapi kalau misalkan ada kegiatan yang memakan waktu banyak dan murojaahnya jadi nggak terkendali, nggak kepegang, misalkan 3 juz, berarti besoknya diganti. Besoknya diganti. Iya. 2 juz yang belum tambah 5 juz. Iya gitu. Ya ini kembali nih melihat cerita dari keluarga Hafiz Indonesia. Ya Irfan, ya makasih ya Bunda ceritanya.
Jadi juga buat semua, Al-Fakir jadi ingat di saat safari dakwah ke wilayah Hainan, Irfan, itu ternyata di sana walaupun negara yang memproduksi handphone, tapi punya peraturan dari mulai anak balita ndak boleh megang handphone sampai usia kuliah. Di mana itu Ustaz? Hainan, China. Nah kemudian pelajaran yang bisa kita ambil secara bahasan parenting, saya ingat satu hadis yang dimana Nabi menyebutkan muru auladakum bis sholat wahum sab'asinin. Perintahkan anak kamu sholat di usia 7 tahun. Kemudian di hadis itu ada bahasa wadribuhum, pukullah mereka. Kesannya kasar ya. Tapi kalau kita kita ambil pelajaran teori pendidikan Nabi, itu anak nggak akan kena kepukul kalau kita sebagai orang tua betul-betul memantau secara totalitas seperti tadi Ibunda ceritakan. Gini ya Irfan, pernah nggak berpikir, ini teori pendidikan Nabi, sholat sehari semalam 5 waktu ya. Oke, setahun berapa hari? 365. 365 hari. Kali 5 waktu berapa berarti? Nggak bawa kalkulator. 1825. Ya. Oke, nah berarti dari usia 7 tahun sampai usia 10 tahun. 1825 kali 3 tahun berarti enggak kurang jawabannya 5475 kali. Kok Ustaz tahu? Kan sambil berpikir ini. Oh. Ya. Udah ngitung juga. Udah ngitung dong jelas. Jadi gini Kak Irfan, kita tanyakan diri kita sebagai orang tua. Sudahkah ayah bunda menyuruh anak kita sholat sebanyak 5475 kali? Tuh rahasia teori pendidikan yang Nabi ajarkan. Bahasa pantun saya, baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Pantunnya berisi sekali, terima kasih Ayat Taufikur Rahman. Selalu jadi ciri khas ya pantun itu ya. Oke, nah Kak Zaki, kalau misal ditantang untuk menyambungkan ayat dari surat manapun, dari juz apapun berapapun, siap. Benar ya? Insyaallah. Coba penonton siapa yang mau menguji hafalan Zaki, boleh silakan berdiri. Sebutkan nama dan dari mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifah El Subhifat dari Ponpes Fadra Tafsir. Untuk adik Zaki, mohon didengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Hasbuk. Benar, alhamdulillah. Luar biasa. Bi, yang ngasih suara tadi siapa, Bi? Tadi namanya Kifah, anaknya Abi Amir. Itu anaknya Abi Amir, tepuk tangan dong buat. Saya tahu kecilnya loh itu. Ya, di sampingnya tuh Kak Irfan ada
Syekh dari Sudan yang Oh, iya? memang ia di pondok ada namanya Syekh Omer. Tuh, Mak Syekh berdiri Syekh Omer. Assalamualaikum Syekh. Coba kasih mic-nya. Ya, ya Syekh Omer silahkan tu'arif nafsak ya Syekh Omer. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا عمر الطاهر من السودان وأعمل في معهد فتح دار التفسير مع أبي عامر وسعيد جدا بأن أكون معكم حضورا. Tanya Bi, bagaimana melihat acara ini Bi? كيف شعرت عندما رأيت هذا البرنامج؟ ما شاء الله حقيقة البرنامج جميل جدا وحقيقة مثل هذه البرامج يعني ذات الفائدة العظيمة على النشء تنشئ الطلاب على والصغار على القرآن وتنمي مواهبهم. حقيقة برامج عظيمة جدا ونهيب جميعا. أتمنى في دولنا حتى في الدول العربية أتمنى أن يكون مثل هذه البرامج الجميلة حقيقة والهادفة. Ini kata beliau, ini program luar biasa membantu anak-anak bisa mengembangkan diri mereka sendiri dan kami berharap seandainya acara seperti ini ada di negara-negara dunia Islam yang tempat kami berdiam. Memang di sana tidak ada acara yang ما رأيت من قبل حقيقة لم أرى مثل هذا. أرى في أشياء أخرى في الموسيقى وهكذا لكن في القرآن أنا أول مرة أرى مثل هذه المنافسة حقيقة. Jadi saya baru pertama kali dan belum pernah ada di negara-negara kami ya kan di sana ada negara-negara dunia Islam itu belum pernah ada acara Quran seperti ini. Yang ada hanya acara-acara untuk musik dan sebagainya. أشكركم حقيقة على هذا البرنامج وأتمنى أن يستمر سنوات وسنوات بإذن الله Dan saya تعالى. berterima kasih dan saya berharap mudah-mudahan acara ini terus menerus sepanjang tahun sampai hari kiamat. Insyaallah. Masya Allah. Iya. Insya Allah, insya Allah. Tanya perlu hostnya di sana. Syekh هل تريد أن تكون منظم برنامج هو يستطيع أن يفعل هناك؟ إن شاء الله إن شاء الله مباشرة توكل على الله. لا langsung diterima ke Irfan. Bertawakal kepada Allah. شكرا. Luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menguji ke hafalannya dari Zaki? Ada, silakan. Perkenalkan, nama saya Husain dari pesantren Darut Tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Hasbuk. Masya Allah, betul jawabannya? Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Zaki. Terima kasih Zaki, Mama, Abi juga terima kasih sudah di sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kali ini memberikan semangat yang lainnya juga untuk teman-teman yang lain, para orang tua yang kebingungan gimana melepaskan gadget dari anak-anaknya. Sebelum Kak Irfan panggilkan pesertanya, Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan para mentornya. Ini mentor ini Arim dan Lukman ini luar biasa. Kan satu mentor tuh dipercayakan 4 peserta ya. Dan Lukman tuh kebetulan laki-laki semua, Arim kebetulan perempuan semua. Makanya sampai Kak Irfan menyebutnya tuh asrama putri dan asrama putra. Yang lainnya sudah berkurang satu demi satu, kalian masih utuh 4. Sampai di babak 14 besar ini. Timnya Arim kemarin di episode Ar-Rahman, 1 pulang ya, siapa? Kaisa. Jadi tersisa sekarang tinggal 3 putri. Lukman masih utuh 4. Hari ini Lukman ada berapa orang yang tampil? 2. Tadi siapa? Al-Fatih. Al-Fatih. Sekarang 1 lagi. Begitupun Arim. Menurut Arim gimana nih? Lukman masih lengkap nih. Harus pulang sih. Harus pulang kata Arim. Tapi kalau kata Lukman gimana nih? Apakah janjian tim Arim lagi yang pulang? Siapa tahu kan?
Karena persaingan ini tidak hanya persaingan positif ya, tidak hanya di antara peserta, di antara mentor juga seperti itu ya. Laku yang terbaik, boleh tepuk tangan untuk para mentor kita.